Shalom. Selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 17 Februari 2026 dengan judul Cahaya Baru di Tempat Kudus bagian 4. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Ibrani 7 ayat yang ke-25, demikian firman Tuhan. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Mari kita ikuti penjelasannya. Crosier sudah mulai menulis tentang bait suci sorgawi sejak Maret 1845. Pada tanggal 7 Februari 1846, ia memaparkan pemahamannya yang paling lengkap tentang topik tersebut dalam sebuah artikel berjudul Hukum Musa. Kita dapat meringkas kesimpulan terpenting dari Hukum Musa sebagai berikut. 1. Bait suci ada di sorga secara harfiah. 2. Bait suci Israel adalah representasi visual yang lengkap dari rencana keselamatan yang dibuat berupa pola berdasarkan bait suci sorgawi. 3. Sama seperti para imam duniawi memiliki dua fase pelayanan di bait suci padang gurun, demikian pula Kristus memiliki dua fase pelayanan di bait suci sorgawi. Fase pertama dimulai di tempat kudus pada waktu kenaikannya, dan yang kedua pada tanggal 22 Oktober 1844 ketika Kristus pindah dari bilik pertama bait suci sorgawi ke bilik kedua. Jadi hari pendamaian sorgawi dimulai pada tanggal itu. 4. Fase pertama pelayanan Kristus berurusan dengan pengampunan, sedangkan yang fase kedua mencangkup penghapusan dosa dan pembersihan bait suci maupun orang percaya secara pribadi. 5. Pemulihan dalam Daniel 8 ayat yang ke-14 adalah pemurnian dari dosa, dan itu dilakukan dengan darah bukan api. Suatu kurun waktu akan terjadi di antara dimulainya pelayanan Kristus di bilik yang kedua dan kedatangan Kristus yang kedua. Hasil pendalaman Alkitab oleh Crosier telah menjawab pertanyaan tentang identitas tempat kudus dan makna inti dari pemulihan. Selain itu, hasil pendalaman tersebut menunjukkan apa yang telah terjadi pada akhir nubuatan 2300 hari dalam Daniel 8 ayat yang ke-14. Tulisan Crosier tidak luput dari perhatian mereka yang kelak menjadi pemimpin Advent pemelihara Sabat. Bahkan pada bulan Mei 1846, Joseph Bates merekomendasikan pandangan Crosier mengenai tempat kudus sebagai sesuatu yang lebih unggul daripada apapun yang ada saat ini. Tahun berikutnya Ellen G. White menuliskan bahwa Tuhan memperlihatkan kepadaku dalam penglihatan lebih dari 1 tahun yang lalu bahwa saudara Crosier memiliki terang yang benar mengenai pemulihan bait suci, dan bahwa adalah kehendaknya agar saudara C menuliskan pandangan yang diberikannya kepada kita dalam Day Star Extra 7 Februari 1846. Kita patut bersyukur bahwa Tuhan tidak hanya memiliki rencana untuk menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka, dan rencana itu sedang berjalan menuju penyelesaiannya saat Kristus melayani demi kita di sorga. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil,
Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.